Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamilawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah, yaitu Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Berikut ini merupakan pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, ada asuransi syariah atau tafakul. Yang kedua, ada pasar modal syariah. Yang ketiga, penggadaian syariah. Yang keempat, dana pensiun syariah. Yang kelima, ada reksadana syariah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada asuransi syariah atau tafakul. Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. A. Saling bertanggung jawab. Islam mengajarkan agar manusia menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau individualis. Kekayaan berasal dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan oleh Allah jangan dinikmati sendiri, tetapi juga dinikmati untuk kemaslahatan saudara yang lain. Yang B. Saling bekerja sama, bantu-membantu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat suburkanlah nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kekayaan harus digunakan untuk meringankan beban penderitaan atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan lain-lain. Yang C. Saling menjaga keselamatan dan keamanan. Islam mengakui bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntunan alami dalam kehidupan manusia, seperti hanya dalam mencari rezeki. Jenis dan mekanisme pengelolaan asuransi syariah. Yang pertama yaitu ada tafakul keluarga atau asuransi jiwa. Yang B ada tafakul umum atau asuransi umum. Asuransi jiwa atau tafakul keluarga adalah bentuk tafakul yang memberikan pertolongan untuk meringankan beban dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas dari peserta tafakul. Sedangkan tafakul umum atau asuransi umum merupakan pertolongan yang diberikan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta tafakul seperti rumah, kendaraan, bangunan pabrik, dan lain sebagainya. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, pada asuransi syariah itu terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada, sehingga dalam praktek ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah tafakuli atau tolong-menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah tabadul, jual-beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, permi yang terkumpul dari asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, misi yang diemban asuransi syariah adalah misi kaidah, ibadah, ekonomi, dan misi pemberdayaan umat. Sedangkan pada asuransi konvensional, misi utamanya adalah misi ekonomi dan sosial. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ada pasar modal syariah. Pengertian. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya dasar hukum pasar modal syariah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yaitu larangan memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan secara sukarela. Yaitu yang kedua ada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yaitu perintah memenuhi akad. Yang ketiga ada Quran Surat
Al-Jumu'ah ayat 10, perintah mencari karunia Allah sebanyaknya supaya beruntung setelah sholat. Berdasarkan hadis Rasul, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki, larangan menetapkan dua syarat dalam jual beli, larangan jual beli goror, larangan melakukan penawaran palsu, dan yang terakhir larangan pembelian ganda pada satu transaksi pembelian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan, di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Yang kelima, dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko. Yang keenam, manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Fungsi pasar modal. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Pembahasan yang ketiga ada penggadaian syariah atau ren. Pengertian. Penggadaian dalam fikih disebut ren atau gadai, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa ren atau gadai adalah menjadikan suatu sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak, itu baik seluruh maupun sebagian. Dasar hukum pegadaian syariah itu ada menurut Al-Quran, hadis Rasulullah, dan ijtihad ulama. Pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dalam bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Yang B menurut hadis Rasulullah yang artinya, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang menjadi jaminannya adalah baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu menurut ijtihad para ulama. Yang selanjutnya ada syarat dan mekanisme penggadaian syariah. Mekanisme penggadaian syariah yang pertama ada akad al-qadar al-hasan. Akad al-qadar al-hasan dilakukan untuk nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Yang B, akad al-mudharabah. Akad ini dapat dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Yang C, akad al-bai al-muqayyadah. Akad ini dapat dilakukan jika rahim yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan, rahim tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahim atau murtahin. Syarat penggadaian syariah. A. Harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. B. Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang. C. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah habis masa pelunasan hutang gadai.
Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan penggadaian syariah. Persamaan: A. Hak gadai sama-sama atas pinjaman uang. B. Sama-sama ada agunan sebagai jaminan hutang. C. Sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian. D. Biaya barang yang digadaikan sama-sama ditanggung oleh pembeli gadai. Yang E. Apabila batas waktu pinjaman habis sedangkan hutang belum lunas dibayar, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan yang A. Ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan semata, sedangkan gadai konvensional di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang B. Dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang tidak bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, ren berlaku pada seluruh benda, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Yang C. Dalam ren tidak ada istilah bunga, sedangkan pada konvensional itu ada. Yang D. Gadai konvensional dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia dikenal dengan perum penggadaian, sedangkan ren menurut Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Pembahasan yang keempat ada dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjadikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari dana pensiun ini adalah untuk memelihara kesinambungan pada waktu hari tua nanti. Istilah akad dalam dana pensiun syariah. Terdapat beberapa jenis akad dalam dana pensiun berdasarkan syariah Islam, yakni yang pertama ada akad hibah. Akad hibah adalah akad berupa pemberian dana mauhubih dari pemberi kerja atau wahib pada pekerja atau mauhubalah dalam penyelenggaraan pensiun. Yang kedua ada akad hibah bin syart. Akad hibah bin syart adalah hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu sudah terpenuhi. Yang ketiga ada akad hibah muqayyadah. Akad hibah muqayyadah adalah hibah di mana pemberi menentukan pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehannya mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Yang keempat ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa pada pihak lain dalam hak yang boleh diwakilkan. Yang kelima ada akad wakalah bin ujroh. Akad wakalah bin ujroh adalah akad wakalah dengan imbalan upah atau ujroh. Yang keenam, akad mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerja sama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian dibebankan pada dana pensiun syariah jika kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Yang selanjutnya ada perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Dilihat dari segi iuran. Iuran diberlakukan sebagai hibah dan dengan akad hibah bin syart dan akad hibah muqayyadah yang digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Sedangkan dalam konvensional, iuran sebagai kewajiban dan komitmen pemberi kerja pada pekerja yang tidak dapat ditarik kembali iurannya. Dari segi investasi, di syariah, instrumen investasi syariah saja di pasar uang dan pasar modal syariah. Sedangkan dalam konvensional, instrumen investasi bebas dan bisa mengambil investasi apa saja. Dari segi hasil investasi, di syariah dengan bagi hasil dan sistem mudharabah, sedangkan pada konvensional bagi hasil berupa bunga.
Dari segi manfaat pensiun, di syariah sesuai dengan investasi syariah dan di konvensional sesuai hasil investasi non-syariah. Kendala pengembangan dana pensiun syariah. Yang pertama, adanya program sejenis yang bersifat wajib yakni program jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sehingga banyak orang yang tidak melirik dana pensiun berdasarkan syariah Islam. Terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, intensif dari pemerintah terhadap dana pensiun masih kurang. Hal ini terkait investasi dan perpajakan. Pembahasan yang kelima yaitu ada reksadana syariah. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka atau keahlian terbatas. Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek atau saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah mengganti sistem dividen dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya. Perbedaan reksadana syariah dengan konvensional. Menurut Yuk Wahyudi, yaitu terdapat dua perbedaan. Yang A, proses screening, yaitu filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah, sedangkan dalam konvensional tidak ada. Yang B, proses cleansing, yaitu untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah, sedangkan dalam konvensional tidak memperhatikan hal itu. Yang selanjutnya ada mekanisme reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, sedangkan mekanisme operasional antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Pemilihan dan pelaksanaan investasi. Yang pertama, jenis dan instrumen investasi terdapat pada pasal 7 Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000, yaitu investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, jenis usaha emiten pada pasal 8 Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000, yaitu investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak atau emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, jenis transaksi yang dilarang terdapat pada pasal 9 Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000, yaitu pemilihan dan pelaksanaan transaksi di investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, ihtiyat atau prudential management, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai lembaga keuangan syariah non-bank. Saya minta maaf dalam penyampaian kurang maksimal dan materi yang saya sampaikan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.